Narasi teroris yang disematkan kepada ketiganya adalah tuduhan dan fitnah keji yang sangat jahat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada siapapun yang melakukan atau turut serta melakukannya. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini kita berkumpul, telah hadir beberapa tokoh, para ulama, para cendekiawan, para aktivis dan juga pakar hukum, para pengacara, yang mana pada kesempatan hari ini sebagaimana terpampang di belakang backdrop, bahwasanya hari ini kita akan menyampaikan terkait dengan pernyataan sikap atas tuntutan pembebasan Ustadz Farid Ahmad Okhbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah dan Ustadz Anum Al-Hamad yang telah ditangkap beberapa waktu lalu oleh Densus 88 yang kemudian didugakan atas mereka dugaan terorisme. Ini sudah berulang dan berulang. Beberapa kali lalu pun para ulama kita telah ditangkap dengan dalih yang sama, yaitu terkait atau dugaan tindak terorisme. Tentu saja ini adalah tuntutan-tuntutan atau sesuatu yang sangat mengusik hati kita sebagai kaum muslimin, sebagai umat Islam, ketika para ulama, para tokoh yang seharusnya mereka adalah orang-orang yang kita muliakan, orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang kemudian kita jadikan sebagai panutan, justru di negeri ini oleh penguasa, oleh rezim ini melalui kaki tangan mereka, yakni Densus 88. Pada dalam kasus ini mereka menangkap dengan semena-mena. Tentu adalah sebuah kezaliman yang nyata dan semakin menunjukkan bahwa rezim ini semakin anti terhadap Islam. Takbir. Karena itu pada kesempatan kali ini di hadapan kita bersama para hadirin dan para pemirsa sekalian, kita akan sama-sama sebelum membacakan pernyataan sikap bersama tokoh ulama dan KPAU, Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat se-Banten Raya, kita dengarkan dulu pendapat-pendapat yang akan disampaikan oleh para tokoh, para alim ulama, pengacara yang sudah hadir di depan kita. Untuk pertama kami persilahkan kepada dari pengacara KPAU Pusat, Abang Riki Fatama Zaya. Padanya kami persilakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kondisi apapun, dalam suasana bagaimanapun, kita sebagai umat Islam mesti senantiasa bersyukur kepada Allah Rabb semesta alam. Karena apa? Karena di antara kita semasa hidup kita memilih di jalan, di posisi pembelaan terhadap syiar-syiar agama Allah, syiar-syiar dakwah, dan tentunya ini adalah tuntutan dari akidah Islam kita. Para rekan-rekan semua, para kiai, para alim ulama, Pak Haji, dan saudara-saudaraku yang kucintai, kubanggakan karena Allah Rabb semesta alam. Izinkan kami dari Koalisi Persaudaraan mengadvokasi umat. Dalam hal ini kita mengangkat bagaimana yang terjadi terhadap ustadz-ustadz kita, yang terjadi kepada ulama-ulama kita, yang diperlakukan dengan cara tidak adil, bahkan sangat keji. Sudah dituduh, diperlakukan sedemikian rupa. Ini tentu menyakiti kita. Saya sebagai profesional di lawyer
Ini sangat miris sekali. Kenapa? Karena katanya negeri ini berdasarkan negara hukum, tapi justru aparat-aparat menunjukkan arogansinya itu tidak mentaati hukum, bahkan mengangkangi hukum itu sendiri. Mengapa? Kalau kita lihat bagaimana proses penangkapan Ustadz Farid Ahmad Oqbah, Ustadz Ahmad Zain An-Nazah, dan Ustadz Anung Al-Hamad, ini mengkonfirmasi kepada kita begitu sewenang-wenangnya aparat, dalam hal ini Densus 88, memperlakukan kiai-kiai kita, memperlakukan juru dakwah yang ada di negeri ini. Kalau ini tetap dibiarkan, maka mengkonfirmasi juga kepada kita, maka akan banyak lagi ulama-ulama, ustadz-ustadz kita yang berani menyampaikan kebenaran diperlakukan dengan cara yang sama. Apakah kita menerima atau melawan, bapak-bapak semuanya? Terima atau lawan? Lawan, bapak ibu bapak semuanya. Kenapa? Karena kita dilahirkan, ditakdirkan di sini untuk apa? Untuk berjuang tentunya. Oleh karenanya, dari segi penangkapan, bayangkan, siapa yang tidak kenal dengan Bapak Farid Oqbah? Beliau itu juru dakwah, ya. Bahkan beliau itu keliling ke sana kemari, muridnya banyak, gitu ya. Dan begitu kalau kita dengar ceramah-ceramah beliau, itu ceramah-ceramahnya luar biasa. Beliau ini anti Syiah. Beliau memaparkan bagaimana Syiah ini kemungkinan besar akan menghancurkan negeri ini. Itu beliau sampaikan. Bahkan mengkritik penguasa, dan beberapa waktu yang lalu kalau saya tidak silap, beliau ini datang menasihati Presiden Joko Widodo. Untuk apa? Untuk berlaku adil kepada umat. Begitu. Atau jangan-jangan rejim hari ini merasa kepanasan karena dinasihati seperti itu, setelah itu terjadi hal ini. Mudah-mudahan tidak, gitu. Tapi mengapa ini terjadi? Luar biasa. Dan yang paling ironis sekali, bayangkan, kita sudah tahu alamat Bapak Oqbah ini, Ustadz ini jelas di mana. Beliau aktifnya di mana? Jelas. Setiap ceramah-ceramah beliau juga jelas apa yang disampaikan. Tapi mengapa diperlakukan begitu, ditangkap, dan secara sewenang-wenang, dan selapa-lapa juga masuk ke ruang-ruangan privat perempuan? Ini kan melecehkan kehormatan muslimah, gitu. Sudah melecehkan yang namanya Ustadz Farid Oqbah. Bukan hanya sampai di situ, masuk ke ruangan-ruangan yang tidak semestinya. Padahal yang namanya ruang privat, yang namanya ibu-ibu misalkan, namanya kakak-kakak yang seorang wanita itu, ya tidak menutup auratnya. Tapi begitu dengan arogansi mereka masuk begitu saja tanpa konfirmasi terlebih dahulu, yang terjadi apa? Penghinaan terhadap muslimah kita. Kita terima atau lawan? Kita terima atau lawan? Takbir. Yang ketiga, Bapak Ibu semua, yang paling penting juga di dalam hukum, setiap penggeledahan, setiap penyitaan itu mesti ada yang namanya berkas acara. Berkas acara penggeledahan, berkas acara apa namanya itu? Penyitaan. Tapi apa yang terjadi? Ini tidak dilakukan, Bapak semua. Katanya mereka itu taat hukum, kami sesuai dengan prosedur hukum. Kami kembali tanyakan, mana berkas acara penyitaannya? Tidak ada. Dan yang paling diperparah adalah yang disita itu bukan barang-barang Ustadz Farid Oqbah. Yang disita itu semua barang-barang, termasuk barang-barang istri beliau, mungkin anak beliau. Yang disita itu apa coba? Jadi kalau nanti ada hilang, kita mau minta pertanggungjawaban di mana? Ini yang kami maksudkan. Katanya kalau memang negeri-negeri hukum, semua dong gitu. Jangan sampai masyarakat ini dipaksakan untuk taat hukum, tapi aparatnya melanggar hukum, gitu. Ini kan, ini apa? Semacam sesuatu yang lucu gitu ya. Tapi tetap dipaksakan.
Dan ini tentunya bukan hanya yang akan terjadi kepada Ustaz Farid Ogbah, tapi juga berpotensi terjadi kepada ulama-ulama yang lain. Atau ini mengkonfirmasi ulama-ulama kita ke depannya, kiai-kiai kita ke depannya ini tidak boleh lagi berdakwah, tidak boleh lagi mengkoreksi penguasa, jadi penjilat saja gitu. Ini kan tidak mungkin terjadi. Makanya kita dari koalisi persaudaraan advokasi umat menyerukan senantiasa kepada umat dan menyatakan sikap. Kami menolak sikap arogansi, kami menolak sifat kewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat, dalam hal ini Densus 88, terhadap kiai kami, terhadap ustadz kami, terhadap ajaran-ajaran Islam, terhadap syiar-syiar Islam. Takbir! Dan kita harus tetap menyuarakan secara tegas, lantang, dan tentunya berani. Karena apa? Karena ini menunjukkan posisi kita, Bapak semuanya. Dan di forum ini mungkin dan pasti, dan kami berharap agar Anda penguasa di negeri ini melihat ini semua. Dan catatan kami, kalau dikatakan ini extraordinary crime, terorisme gitu ya, jadi kejahatan yang luar biasa begitu. Teroris misalkan, itu sebenarnya sama posisinya dengan korupsi. Pertanyaannya, kalau yang terduga terorisme seperti ini diperlakukan, selanjutnya terduga koruptor itu apakah diperlakukan yang sama? Tidak jawabannya. Padahal yang diduga terorisme ini seringkali dari kalangan aktivis, para kalangan kiai, kalangan ulama. Seperti itu. Jadi dibuat framing sedemikian rupa, kalau dia yang berbau-bau Islam sudah sikap. Kan begitu yang kita lihat hari ini. Tapi kalau korupsi, Harun Masiku, apa kabarnya? Gak ada gitu loh. Maaf, ini saking marahnya sebenarnya. Saya marah sekali dengan kondisi yang terjadi di negeri ini karena kesenangan-wenangan aparat. Harusnya mengayomi, malah membuat makin susah rakyat begitu. Menakut-nakutin gitu loh. Dan ini semua targetnya nyambung gitu. Nyambung antara pernyataan-pernyataan yang terdahulu dan fakta yang terjadi sekarang. Saya lanjutkan yang tadi. Kalau kasus korupsi tidak tegas seperti ini, berarti memang sedari awal ada framing yang begitu besar. Kalau korupsi itu kalau bisa ditenang-tenangkan saja. Dan yang sering bersuara terkait pemberantasan korupsi itu diantaranya adalah kalangan ulama, kalangan aktivis. Kenapa? Karena ulama, para kiai, para aktivis Islam paham betul yang namanya korupsi itu dosa besar, itu kejahatan besar. Tapi apa boleh dikata kita melihat fakta di lapangan? Kalau terduga terorisme diperlakukan sewenang-wenang seperti itu. Tapi kalau dari kasus korupsi, tunggu dulu. Kalau bisa, kalau dipidana, hukumannya dikurangi. Begitu. Ini luar biasa. Dan informasinya Bapak semuanya, para kiai, para abang-abang, rekan-rekan semua, ini kita belum pernah ketemu dan kita belum diberi ketemu kepada ustadz-ustadz yang kami sebutkan ini. Di antaranya Ustaz Farid Ogbah. Belum pernah ketemu dan kita tidak diizinkan untuk ketemu. Kita padahal sebagai pembela beliau, sebagai pengacara beliau, dan bukan hanya kita, keluarganya juga belum bisa ketemu langsung dengan beliau. Apa-apaan ini? Kalau terduga korupsi itu mungkin bisa makan bareng ya, minum bareng dengan aparat-aparat gitu. Tapi kalau terduga dengan namanya kiai-kiai ustadz-ustadz ini, itu memang kita diblok banget. Kita ditutup untuk ketemu. Ini yang sangat menyakiti kita. Sehingga kami yang punya profesi sebagai lawyer, ini mengajak semua tokoh, termasuk dalam ini dukungan para alim ulama, kiai, agar apa? Agar jangan hal sedemikian ini terus terjadi seperti itu. Ini awalan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak semuanya, karena ini
terkait juga yang paling saya khawatir gitu. Saya sering mendengar, saya sering baca, dan itu saya betul luar biasa, dan saya sangat berterima kasih ada pengingat kita. Kalau Bapak pernah mendengar atau melihat atau membaca apa yang pernah disampaikan oleh almarhum Tengku Zulkarnain, itu beliau juga dulu kalau saya tidak salah wakil sekjen MUI Pusat. Beliau menyampaikan waktu itu baru ketua MUI, ketua umum MUI itu waktu itu masih Kiai Ma'ruf Amin, wakil presiden hari ini. Kalau kira-kira redaksinya seperti ini, Kiai, kalau kita biarkan HTI ini dibubarkan, waktu itu sepertinya memang HTI itu belum dibubarkan, waktu masih proses-proses perlawanan gitu ya. Kalau misalkan MUI ini membiarkan HTI dibubarkan, maka selanjutnya FPI yang akan dibubarkan. Kan begitu? Kan kita lihat, ternyata terbukti. Setelah itu mengarah ke MUI. Kalau itu terjadi, maka apa yang akan kita lakukan? Itu pertanyaan Tengku Zulkarnain almarhum kepada Kiai Ma'ruf Amin waktu itu selaku ketum MUI Pusat. Apa pernyataan dari Kiai Ma'ruf Amin? Lawan, kita lawan kalau itu terjadi. Dan almarhum Tengku Zulkarnain menyampaikan juga, bukannya terlambat Kiai. Setelah itu apa yang terjadi? Beliau diam. Terbukti badan hukum pendirian HTI dicabut, FPI dicabut atau dibubarkan, MUI terancam. Seperti itu. Lalu menunggu apa lagi? Nunggu apa lagi? Nunggu tenang-tenang saja. Jangan-jangan nanti kita itu mau bicara, ayo sholat, kita juga bisa dipidana. Jangan-jangan gitu. Kenapa? Karena kita menyuarakan. Coba bayangkan ya, sekarang saja orang sedekah saja udah dikait-kaitkan. Menanam pohon korma saja sudah dikait-kaitkan. Apa hubungannya? Apa bedanya pohon korma dengan pohon sawit? Model pohonnya hampir sama kok. Kok pohon korma? Mungkin dari Arab gitu. Pemerintah ini aneh juga gitu. Kalau hutang mau ke negeri Arab, tapi kalau yang berbau-bau Arab kayak antipati ini juga bingung kita nih. Iya, maksud saya begitu. Jadi sudah diarah-arahkan yang namanya syiar-syiar Islam, diarahkan ada sedekah nanti ya, pohon korma, menanam pohon korma. Apa hubungannya pohon korma dengan terorisme? Gitu. Kalau orang kafir itu melakukan tindakan bom, tidak dilakukan. Apa bedanya misalnya yang ada di Papua? Itu udah jelas-jelas bukan lagi melakukan pembunuhan warga sipil. Polri, TNI itu banyak yang mati, ditembak mati. Bahkan kemarin kalau tidak salah itu ada yang jenderal juga, Brigjen itu meninggal mati di sana, ditembak. Tidak juga diperlakukan sedemikian rupa selayaknya diperlakukan kepada kiai-kiai kita. Yang benar-benar di sana menantang, kami menantang Polri, TNI. Nggak ada tuh perlawanan di sana. Kayak nggak punya darah, ciut kok. Tapi kok di sini kok berani banget begitu. Warga sipil kepada kiai ajaran Islam, syiar-syiar Islam berani banget. Tapi kalau ke Papua sana nggak berani gitu, seolah-olah tulis, seolah-olah nggak berdarah, seolah-olah tidak ada tulang gitu. Ini hal yang sangat ironi di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, memang sedari awal kita bilang, Densus 88 ini hadirnya ini memang seperti memata-matai Islam, memata-matai kiai gitu ya. Ada kesempatan gitu ya, kalau bisa ditangkap, ada prosedur belakangan begitu. Buktinya apa? Buktinya nih, harusnya penyitaan itu ada berkas acara penyitaan, ini nggak ada. Kalau ada hilang, gimana? Siapa yang bertanggung jawab? Mereka cuci tangan gitu. Oleh karenanya dari kalangan kami dari profesi advokat menyatakan sikap bahwasanya kami menolak arogansi yang begitu luar biasa dilakukan oleh aparat, dalam hal ini Densus 88,
dan kita tidak menginginkan ini terjadi. Yang kedua, kita tetap harus bersuara lantang agar ini tidak terus-menerus terjadi, sehingga apa? Ulama-ulama kita ini aman untuk menyampaikan dakwah, tenang untuk menyampaikan dakwah. Karena apa? Karena sedekah, karena sholat, karena khilafah. Itu adalah ajaran Islam. Karena ajaran Islam, siapapun kita berhak dan berkewajiban untuk menyampaikannya. Takbir! 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 Untuk awalan saya sampaikan demikian. Ini ada beberapa ustadz dan kiai yang akan juga menyampaikan beberapa hal. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih atas wajannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Al Mukarram Ustaz Kiai Anwar Abdurrahman. Kepadanya kami persilahkan. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamidan lillah wa musalliyan ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah di sore hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka tentunya bukan membicarakan hal yang kecil. Ini adalah hal yang besar. Tadi kita sudah mendengar bagaimana pernyataan dari para pengacara bahwa ada ulama kita, ada guru kita yang ditangkap oleh Densus 88. Tentunya para alim, para ulama, para bapak, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua sudah paham bahwa yang namanya ulama itu adalah sirajul ummah. Ulama itu adalah pelitanya umat. Ulama itu adalah penerangnya umat. Jadi kalau tidak ada ulama berarti dunia ini akan menjadi gelap gulita. Kalau gelap gulita bagaimana? Maka orang-orang manusia, wabil khusus kaum muslimin, tidak akan memiliki arah mau kemana kehidupan ini. Oleh karena itu ulama ini penting. Ulama ini adalah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Maka keberadaan kita di tempat ini, para alim, para ulama, para ustadz yang berbahagia dalam rangka membela ulama, ini adalah hal yang harus kita lakukan. Bahkan beliau itu bukan hanya ulama saja, tetapi seorang ulama, seorang guru umat, begitu juga adalah saudara kita. Kata Rasul, kunu ibadallahi ikhwana. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah, jadilah kalian itu hamba Allah ikhwana, yang bersaudara. Rasul melanjutkan, al muslim akhul muslim. Muslim yang satu adalah saudara muslim yang lainnya. La yadlimu, tidak boleh saling menzalimi satu dengan yang lain. Bahkan Rasul mengatakan la yakhdhulu. La yakhdhulu itu maknanya, kalau kita lihat di dalam Syarah Sahih Muslim, maknanya itu adalah la yatruku nusratahu. Jangan kita membiarkan saudara kita, nusratahu, kita tidak menolongnya. Ini ustaz kita, saudara kita bukan? Saudara kita. Maka kalau kita membiarkan saudara kita terzalimi, saudara kita dianiaya, saudara kita dihinakan, tetapi kita tidak menolongnya, maka kita tidak akan termasuk saudaranya. Maka oleh karena itu, inilah
landasan kenapa kita harus membela ulama kita ini, kenapa kita harus membela guru kita ini, kenapa kita harus bersama-sama ada dalam barisan ini, karena mereka semua adalah saudara kita. Itu yang pertama ingin saya sampaikan. Yang kedua, tentunya ini adalah penting bagi kita menyatakan sikap, apalagi sikapnya muncul dari para ulama, karena yang didengar oleh umat itu adalah ulama. Masyarakat itu tergantung ulamanya. Nah, ulamanya A, maka masyarakat akan A. Nah, maka inilah suara kita. Suara kita harus sama, suara kita harus bulat, karena kita penting memberikan pelajaran kepada orang yang tidak taat kepada hukum, padahal beliau adalah penegak hukum, yaitu Densus 88 ini. Kita penting menegaskan ini, karena kita tidak tahu siapa setelah ini yang akan menjadi korban lagi. Tapi naudzubillah summa naudzubillah, mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan setelah ini kita menyatakan pernyataan sikap kita, mereka sadar, mereka tobat, mereka ada di barisan perjuang Islam. Takbir. Itu mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Alhamdulillah, kita sudah dengarkan beberapa tokoh dengan para pengacara dan juga para ulama menyampaikan pendapat-pendapatnya yang sudah bisa kita simpulkan bahwa kita semua menolak apa yang dilakukan oleh aparat, wabil khusus dalam kasus ini adalah penangkapan Ustadz Farid Okhbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah dan Ustadz Anung Al-Hamad dengan semena-mena, dengan tuduhan yang keji, yaitu tuduhan terduga teroris. Oleh karena itu, terakhir kita sama-sama dengan para pembicara di depan memberikan pernyataan sikap resmi. Acara pada sore hari ini akan dipimpin oleh Bapak Agus Salim. Oleh karenanya para hadirin, para alim ulama, kami persilahkan untuk ikut di belakang bersama para pembicara. Pernyataan hukum Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat KPAU Koordinator Wilayah Banten tentang tuntutan pembebasan Ustadz Farid Ahmad Okhbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah dan Ustadz Anung Al-Hamad, sekaligus penegasan bahwa sedekah, dakwah, jihad dan khilafah adalah ajaran Islam. Setelah sibuk dengan narasi terorisasi sedekah melalui kotak amal pada penangkapan sejumlah terduga teroris di Lampung, kini Densus 88 kembali mengedarkan narasi terorisasi pada ajaran dakwah dan jihad. Sebagaimana dikabarkan media, Ustadz Farid Ahmad Okhbah ditangkap sebagai terduga teroris karena pernah ke Afghanistan dan mengajarkan fikih jihad, termasuk aktivitas beliau berdakwah dengan mendirikan partai dakwah untuk dijadikan tempat perlindungan bagi anggota jamaah Islamiyah. Berkenaan dengan hal itu, Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat KPAU Koordinator Wilayah Banten menyatakan, pertama, menegaskan bahwa aktivitas dakwah yang dilakukan oleh Ustadz Farid Ahmad Okhbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah dan Ustadz Anung Al-Hamad adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka menjalankan kewajiban yang disyariatkan dalam agama Islam. Narasi teroris yang disematkan kepada ketiganya adalah tuduhan dan fitnah keji yang sangat jahat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada siapapun yang melakukan atau turut serta melakukannya. Amin. Kedua, menuntut pembebasan Ustadz Farid Ahmad Okhbah dan Ustadz Ahmad Zain An-Najah dan Ustadz Anung Al-Hamad karena ketiganya bukan teroris. Beliau bertiga adalah ulama, pendakwah yang dikenal santun, memiliki banyak murid dan telah banyak berkhidmat untuk melayani umat. Tindakan kriminalisasi terhadap ulama akan menimbulkan kesan bahwa rezim Jokowi anti ulama, anti Islam. Pembebasan Ustadz Farid Ahmad Okhbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah dan Ustadz Anung Al-Hamad adalah bentuk konfirmasi bahwa rezim Jokowi tidak anti ulama dan anti Islam. Ketiga, mengajukan protes keras atas tindakan Densus 88 yang melakukan framing negatif terhadap sejumlah ajaran Islam, baik terkait ajaran sedekah, dakwah,
jihad dan khilafah. Padahal ajaran amal dan bersedekah, dakwah, jihad dan khilafah adalah ajaran Islam yang telah diketahui secara pasti dalam Islam. Ma'lumun minad-din bid-darurah. Keempat, memohon dan mengharapkan agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertindak dan proaktif untuk membela ajaran Islam dan para ulama yang dikriminalisasi rezim. Mengingat lembaga MUI adalah wadah para ulama sehingga memiliki kewajiban sekaligus tanggung jawab untuk bertindak memberikan perlindungan kepada ulama. Kelima, mendoakan kepada seluruh keluarga Ustadz Farid Ahmad Okbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah dan Ustadz Anung Al-Hamad agar diberi kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan, selalu berbaik sangka terhadap qada yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, dan terus memohon agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan sehingga Ustadz Farid Ahmad Okbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, dan Ustadz Anung Al-Hamad dapat segera dibebaskan. Keenam, mengajak segenap kaum muslimin agar berdiri bersama dan membela Ustadz Farid Ahmad Okbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, dan Ustadz Anung Al-Hamad, sekaligus membela ajaran Islam terkait amal sedekah, dakwah, jihad dan khilafah. Segala tindakan yang dilakukan dengan tujuan mengkriminalisasi ulama dan ajaran Islam tidak dibenarkan dan harus dilawan. Banten, 20 November 2021, Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat, Korwil Banten, tertanda Muhammad Firmansyah, Koordinator Wilayah, mengetahui Ahmad Khasinuddin Esa, Ketua Umum KPAU. Demikian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian pernyataan hukum Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat, Koordinator Wilayah Banten. Selanjutnya kami berharap agar umat senantiasa mendukung langkah-langkah ini demi tercapainya kebersatuan antara umat Islam di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar.